Siapa yang tidak kenal dengan tanaman ubi rambat atau ubi jalar? Ubi rambat banyak mengandung karbohidrat yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Artinya, ubi bisa menjadi pengganti nasi dan mitosnya lebih menyehatkan dibandingkan dengan mengonsumsi nasi. Masih kurang yakin? Ikuti penjelasan dokter spesialis gizi Raisa Juanda tentang ubi merah dan ubi putih. Bumbu dapur yang satu ini memang populer. Hampir semua masakan yang beraroma kuat. Bumbu dapur yang satu ini tidak pernah ketinggalan. Ya, bawang merah. Tapi ada juga loh yang tidak suka makan bawang merah. Tapi ada juga yang memakannya mentah-mentah. Lantas, apa khasiat bawang merah bagi kesehatan? Simak penjelasan Dr. Lona, spesialis farmakologi, yang akan mengungkap mitos dan fakta bawang merah. Pasti Anda pernah mengalami perut kembung dengan sensasi rasa penuh di perut dan biasanya disertai dengan sendawa terus-menerus. Apa sebenarnya penyebab perut kembung? Berbahayakah buat kesehatan kita? Atau perut kembung adalah suatu gejala penyakit serius? Temukan jawabannya dalam penjelasan dokter spesialis penyakit dalam Susi Maria di segmen ketiga. Tidak terhitung sudah kita menyikat gigi sepanjang hidup, tapi masih saja gigi terlihat tidak cerah dan seringkali mengalami gangguan. Pasti ada yang salah dengan cara menyikat gigi kita. Sudah benarkah cara menyikat gigi kita? Nah, yang satu ini jangan Anda lewatkan. Teknik menyikat gigi dengan tepat yang akan dipraktekkan dengan detail dokter gigi Tengku Anissa Utami di akhir segmen. Selamat menyaksikan. Ubi adalah salah satu pengganti sumber makanan pokok pengganti selain nasi. Di beberapa daerah di Indonesia, ubi adalah sumber makanan utama. Di samping memiliki kandungan karbohidrat tinggi, ubi juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Apa saja ya? Akan dibahas oleh Dr. Raisa Juanda, spesialis gizi klinik. Yuk kita simak. Nasi identik dengan makanan pokok orang Indonesia. Nasi ini merupakan sumber karbohidrat yang biasanya dikonsumsi sehari-hari. Nah, sumber karbohidrat selain nasi sebenarnya ada banyak loh, antara lain seperti kentang, jagung, talas, dan juga ubi. Kali ini kita akan membahas mengenai ubi merah dan ubi putih. Sebenarnya apa sih perbedaan antara keduanya? Dan ternyata jika dilihat dari sisi protein, ternyata ubi merah ini memiliki protein 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ubi putih. Nah, tapi ubi putih ini juga memiliki keunggulan, yaitu di bagian seratnya. Serat ubi putih 4 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan ubi merah. Selain itu, ubi merah memiliki zat yang bernama antosianin yang berfungsi untuk antioksidan dan bisa menangkal radikal bebas. Beragam fakta dan juga mitos banyak beredar di masyarakat tentang manfaat dan mengonsumsi ubi ungu. Salah satunya adalah ubi ungu baik dikonsumsi untuk mencegah pembekuan darah. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini fakta. Ternyata ubi ungu ini memiliki asam klorogenik yang bersifat bisa mengencerkan darah. Penyakit penggumpalan darah ini sangat berbahaya karena bisa menyebabkan stroke, penyakit jantung hingga kematian. Jadi mengkonsumsi bahan makanan yang bisa mengencerkan darah sangat baik untuk penderita jantung, stroke, ataupun penderita penggumpalan darah. Nah, informasi ini pasti sangat bermanfaat bagi Anda. Mitosnya, ubi putih baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan jantung. Tapi, tunggu dulu, itu fakta atau mitos? Ini fakta. Karena untuk menjaga kesehatan jantung, kita harus menghilangkan faktor resiko penyakit jantung itu sendiri. Faktor resikonya antara lain adalah obesitas atau kegemukan dan juga kolesterol yang tinggi. Nah, ternyata ubi putih ini sangat baik untuk orang obesitas yang ingin menurunkan berat badan. Karena ternyata kalorinya ini sangat rendah, hanya 90 kalori per 100 gramnya.
Dan faktor resiko penyakit jantung yang kedua adalah kolesterol yang tinggi. Nah, ternyata ubi putih ini memiliki kadar kolesterol yang 0, jadi juga sangat baik untuk penderita jantung. Tapi perlu diingat nih, cara pengolahannya adalah sebaiknya jangan digoreng. Asam urat terjadi akibat adanya penumpukan purin dalam tubuh. Hal ini terjadi akibat Anda banyak mengonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi, seperti udang, jeroan, dan beberapa sayuran yang berwarna hijau. Selain mengonsumsi obat asam urat, mitosnya mengonsumsi ubi ungu dapat membantu menyembuhkan asam urat. Itu fakta atau mitos ya? Ini mitos, karena meskipun ubi ungu ini memiliki zat antosianin yang baik untuk mengatasi peradangan, tapi kandungan antosianin tersebut tidak cukup untuk mengobati penderita asam urat. Meskipun demikian, ubi merupakan makanan pilihan untuk penderita asam urat karena ubi ini ternyata tidak mengandung purin yang bisa berbahaya bagi penderita asam urat. Bagi Anda yang sedang menjalankan program diet, mengonsumsi makanan tinggi serat dapat membantu pencernaan menjadi lebih lancar. Bagaimana dengan mengonsumsi ubi putih? Karena mitosnya mengonsumsi ubi putih dapat melancarkan pencernaan. Benarkah itu fakta atau mitos? Ini fakta. Ternyata ubi putih ini memiliki kandungan serat yang sangat tinggi. Per 100 gram, seratnya ini bisa mencapai 4 gram, yang setara dengan satu buah apel dengan kulitnya. Jadi serat ini sangat baik untuk melancarkan pencernaan, terutama bagi kalian yang memiliki masalah sembelit nih. Bagi Anda dengan riwayat diabetes mellitus, disarankan berhati-hati dalam mengonsumsi makanan yang mengandung zat gula tinggi. Lantas, bagaimana dengan ubi ungu? Karena mitosnya ubi ungu baik dikonsumsi oleh penderita diabetes. Itu fakta atau mitos? Ini fakta. Ternyata ubi ini memiliki indeks glikemik atau nilai gula yang sangat rendah. Indeks glikemiknya ini hanya 21. Jika dibandingkan dengan nasi putih indeks glikemiknya mencapai 99. Jadi bisa dibilang ubi ini sangat baik untuk penderita diabetes. Fakta mitos selanjutnya, ubi putih baik dikonsumsi untuk menurunkan kolesterol. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Yuk tanya sama Dr. Raisa. Ini fakta. Ternyata ubi putih ini memiliki kolesterol yang nilainya 0, jadi tidak memiliki kolesterol sama sekali. Selain itu, seratnya juga cukup tinggi. Serat ini bisa berguna untuk menurunkan kolesterol di dalam tubuh. Dan keuntungan lainnya adalah kalori di dalam ubi putih juga sangat sedikit, yaitu setengahnya dibandingkan dengan nasi putih. Jadi, kesemuanya ini sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Nah, bagi Anda yang berkolesterol tinggi, ubi putih bisa jadi referensi untuk menurunkan kolesterol tinggi Anda. Supaya mendapatkan manfaat setelah mengonsumsi ubi jalar ini, yuk kita simak tips berikut ini. Berikut adalah berbagai tips untuk mengkonsumsi ubi jalar. Yang pertama, ubi jalar ini bisa dijadikan sebagai makanan sumber karbohidrat pengganti nasi. Yang kedua, ubi jalar ini kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan nasi, sehingga baik untuk Anda yang sedang ingin program menurunkan berat badan. Yang ketiga, kandungan serat dari ubi jalar yang berwarna putih sangat tinggi, jadi baik untuk menurunkan kolesterol dan juga baik untuk Anda yang memiliki sembelit. Yang keempat, ubi ini memiliki kadar kolesterol yang 0, tidak ada kolesterolnya sama sekali. Selain itu juga memiliki antioksidan yang bernama antosianin sehingga sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, ubi ini juga baik untuk orang yang memiliki gangguan pencernaan yang tidak bisa mentoleransi gluten. Karena ternyata ubi ini tidak memiliki gluten sama sekali. Yang keenam, yang perlu diingat, konsumsinya tetap jangan berlebihan dan sebaiknya hindari cara masak dengan menggoreng. Yang terakhir, karena ubi ini merupakan sumber karbohidrat,
Sebaiknya mengkonsumsinya dibarengi dengan sumber makanan lainnya seperti protein, lauk pauk, sayur, dan buah-buahan. Sudah jelas kan sekarang manfaat dari ubi ungu dan ubi putih? Mulai sekarang jangan ragu mengonsumsi ubi demi menjaga kesehatan Anda.